Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pembelajaran hari ini masih secara daring atau online, tapi kalian harus tetap semangat dan harus mematuhi semua protokol kesehatan sehingga virus corona ini cepat hilang dari negara kita dan kita bisa bertatap muka seperti sedia kala. Nah, materi hari ini yaitu tentang fungsi inverse. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mengetahui bahwa apa sih itu fungsi inverse itu, terus sifat-sifatnya apa aja sih, dan contoh soal dari fungsi inverse atau cara penyelesaiannya bagaimana sih. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang definisi, tentang sifat-sifat, dan cara penyelesaian dari fungsi inverse. Kalian simak ya penjelasan yang Ibu berikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tuangkan pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya di grup WhatsApp agar kalian paham tentang materi fungsi inverse. Nah, kita langsung saja ke pembahasan tentang fungsi inverse. Dalam pembelajaran hari ini yaitu tentang materi fungsi inverse, Ibu memberikan pembelajaran ini dibantu dengan arahan dari Bapak Rahmat Hidayat. Dan di sini ada Ibu sendiri yang akan menjelaskan tentang materi fungsi inverse. Nah, materi fungsi inverse ini merupakan salah satu materi dari mata pelajaran matematika wajib. Nah, kita langsung ke definisi tentang fungsi inverse. Nah, dari gambar ini, apa sih yang ada di benak anak kalian tentang pendapat dari gambar tersebut? Nah, jadi dari gambar ini, X itu memetakan ke Y, itu disebut dengan fungsi F. Sedangkan fungsi inverse di sini yaitu Y memetakan ke X atau kebalikan. Jadi kalau misalkan fungsi F di sini yaitu X memetakan ke Y, sedangkan fungsi inverse itu Y memetakan ke X atau kebalikan atau lawan ya. Nah, jadi dalam buku bisa dikatakan yang pertama itu dari gambar ini kita akan melihat tentang fungsi F itu memetakan X anggota A yang atas ya, ini untuk panah yang atas, Y anggota B. Nah, ingat kembali pelajaran tentang menyatakan fungsi ke dalam bentuk pasangan terurut. Fungsi itu harus tepat satu ke anggota yang lain, jadi nggak boleh rangkap ya. Ingat yang penjelasan pertama yang Ibu berikan tentang materi fungsi ya. Fungsi itu memetakan tepat satu anggota B. Jadi nggak boleh rangkap. Nah, jadi apabila akan ditulis ke dalam pasangan terurut, maka bisa ditulis seperti ini. F sama dengan X, Y, di mana X itu anggota A dan Y itu anggota B. Jadi pasangan terurut dari fungsi itu yaitu X, Y. Nah, sedangkan untuk yang panah di bawah, nah yang ini ya, nah itu tuh disebut fungsi inverse atau inverse memetakan Y anggota B ke X anggota B, ke X anggota A. Nah, jadi jika fungsi inverse itu dinyatakan ke dalam pasangan terurut, bisa ditulis fungsi inverse sama dengan Y, X, di mana Y itu anggota B dan X itu anggota A. Jadi pasangan terurut dari fungsi inverse itu Y, X. Sedangkan yang tadi fungsi itu pasangan terurutnya X, Y, dan ini mah fungsi inverse tuh, fungsi inverse-nya Y, X. Jadi kebalikan atau lawan ya. Nah, lanjut kita ke kesimpulan dari definisi ini. Definisi tentang fungsi inverse. Jadi, jika fungsi F itu memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan terurut F sama dengan X, Y, di mana X itu anggota A dan Y itu anggota B, maka inverse fungsi atau dilambangkan dengan F pangkat negatif 1 itu adalah relasi yang memetakan B ke A atau lawan ya, atau kebalikan dari fungsi F yang tadi, di mana dalam pasangan terurut itu dinyatakan F inverse sama dengan Y, X, di mana Y itu anggota B dan X itu anggota A. Ingat,
pasangan terurut dari fungsi itu X, Y, sedangkan fungsi inverse itu Y, X. Lanjut kita ke sifat-sifat fungsi inverse. Nah, di sini dari buku matematika, di sini Ibu dapat sifat-sifat fungsi inverse. Nah, yang pertama itu disebutkan di dalam buku tersebut, buku matematika ini, sifat 3.3. Nah, menyatakan bahwa suatu fungsi f di mana a itu memetakan ke b dikatakan memiliki fungsi inverse itu, fungsi inverse-nya b memetakan ke a. Jika dan hanya jika fungsi f itu merupakan fungsi bijektif. Nah, yang kedua ada sifat 3.4. Nah, misalkan f inverse ini adalah fungsi inverse fungsi f. Nah, jadinya f inverse ini merupakan fungsi inverse dari fungsi f yang tadi ya. Jadi untuk setiap x itu anggota domain atau daerah asal dan y itu anggota range atau daerah hasil, maka berlaku y itu sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Jadi kebalikannya, yang pertamanya y sama dengan fx, apabila ingin ditanyakan yang x-nya berarti f inverse y sama dengan x. Nah, ini kalian harus hafal ya. Yang ketiga ada sifat 3.5. Nah, disebutkan bahwa misalkan f itu sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal domain f dan daerah hasil range f. Sedangkan identitas x sama dengan x atau itu tuh merupakan fungsi identitas. Fungsi inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika yang pertama f bundaran f inverse x sama dengan x. Sama dengan itu merupakan sebuah identitas. X itu anggota daerah asal dan f inverse itu bundaran f x sama dengan x sama dengan identitas fungsi untuk setiap x anggota range. Jadi di sini apabila bentuknya seperti ini, f bundaran f inverse atau f inverse bundaran f itu maka hasilnya identitas atau hasilnya x ya, atau itu tuh disebut identitas. Nah, sifat yang keempat yaitu ada jika f sebuah fungsi bijektif dan fungsi inverse merupakan fungsi inverse f, maka fungsi inverse dari f pangkat negatif 1 atau inverse adalah fungsi f itu sendiri dan dapat disimbolkan dengan jadi apabila fungsi inverse dipangkatkan dengan negatif 1 maka hasilnya f sendiri. Jadi fungsi inverse dipangkatkan dengan negatif 1 maka hasilnya fungsi f tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada sifat 3.7 atau sifat yang kelima, jika f dan g fungsi bijektif maka berlaku g bundaran f tutup kurung inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse. Jadi apabila bentuknya seperti ini, berarti yang pertama kita tulis yaitu f inverse-nya dulu, habis itu bundaran, habis itu g inverse. Jadi GOF inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse. Jadi kebalikan ya. Nah, kita lanjut saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini diketahui bahwa fungsi inverse dari x itu sama dengan 1/4 x dikurang 8, tentukan atau yang ditanyakan yaitu fx-nya. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita lihat dulu bahwa soal di sini tuh menggunakan sifat yang mana. Nah, penyelesaian yang pertama kita tulis dulu. Nah ya, tulis dulu yang diketahuinya fungsi inverse x sama dengan 1/4 x dikurang 8. Nah, setelah itu kita lihat ke sifat-sifat yang tadi bahwa soal ini menggunakan sifat yang mana. Nah, jadi apabila ada soal seperti ini, maka
yang akan kita gunakan sifatnya yaitu sifat 3.4 yang berbunyi misalkan f inverse itu adalah fungsi inverse dari suatu fungsi. Nah, untuk setiap x itu anggota domain atau daerah asal dan y itu adalah anggota range atau daerah hasil. Maka berlaku y itu sama dengan f. Berarti nilai fx di sini yaitu sama dengan y. Nah, jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan setelah menulis yang diketahui, maka kita memisalkan atau mengganti nilai x di sini dengan y agar sesuai dengan sifat yang ke sifat 3.4 yang tadi ya. Nah, jadi setelah itu kita sudah menggantikan nilai x di sini dengan y. Jadinya f fungsi inverse dari y sama dengan 1/4 y dikurang 8 karena yang sebelah kanannya juga digantikan dengan y. Nah, setelah itu x di sini, nah yang tadi kan telah disebutkan ya bahwa sifat 3.4 di sini f inverse y itu sama dengan x. Jadi kita ganti f inverse y ini di sini dengan x sama dengan 1/4 y dikurang 8. Nah, setelah itu kedua ruas di sini dikalikan dengan 4 agar tidak menjadi bentuk pecahan. Jadi 4 dikali x, 4x sama dengan 4 dikali 1/4 berarti hasilnya 1 dikali y dikurang 8, maka hasilnya tetap y dikurang 8. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan yang y ini ke sebelah kiri karena kan yang ditanyakan tuh y atau fx-nya. Jadi y sama dengan 4x ditambah 8. Nah, ini dari mana sih? Agar kalian tidak bingung, pertama yang harus kalian lakukan dulu yaitu pindahkan dulu ya, jadinya negatif y. Nah, yang x di sini juga dipindahkan, jadinya hasilnya negatif 4x. Tetapi yang negatif 8-nya tidak dipindah atau maka hasilnya tetap negatif 8. Jadi semua kedua ruas ini dikalikan dengan negatif, maka agar hasilnya atau y di sini hasilnya positif atau fx di sini hasilnya positif. Jadi semuanya dikalikan dengan negatif, maka y sama dengan 4x ditambah 8. Jadi nilai y di sini atau nilai fx di sini yaitu hasilnya 4x ditambah 8. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini nih diketahui bahwa contoh soal yang kedua itu fx sama dengan x dikurang 2. Sedangkan gx sama dengan x ditambah 3. Nah, yang ditanyakan yaitu fungsi inverse dari f bundaran g dan g bundaran ditanyakan yaitu fungsi inverse dari g bundaran f. Nah, yang pertama kita mencari dulu f bundaran g. Nah, f bundaran gx itu sama dengan f kali f ditambah 3 atau f buka kurung gx. Gx-nya x ditambah 3. Nah, setelah itu kita substitusikan ke nilai x di sini yaitu x dikurang 2. Berarti x-nya kita ganti dengan x ditambah 8, x ditambah 3 ya, yang kemarin tentang materi komposisi. Nah, jadinya x ditambah 3. Nah, f di sini kan masih mempunyai negatif 2. Nah, kita tulis aja negatif 2. Setelah itu kita operasikan seperti biasa, x ditambah 3 dikurang 2. Jadi nilai f bundaran gx itu sama dengan x ditambah 1. Nah, nilai f bundaran gx itu hasil sama seperti nilai y. Jadi apabila di sini f bundaran gx berarti itu y. G bundaran f inverse g bundaran f juga itu sama saja dengan y. Jadi y sama dengan x ditambah 1. Nah, x-nya satunya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka yang tadinya positif apabila dipindah ruaskan maka hasilnya negatif, jadinya x sama dengan y dikurang 1. Nah, maka hasil dari f bundaran g inverse di sini yaitu y dikurang 1 karena nilai f bundaran g inverse ini yaitu sama dengan y, sedangkan sama dengan x. Apabila nilai f bundaran gx itu kalau f oke yaitu sama dengan nilainya y,
Sedangkan kalau inverse itu kebalikan, yaitu X ya, berarti sama dengan Y dikurang 1. Nah, yang GOF atau G bundaran F inverse di sini sama saja caranya. Yang pertama, kita tulis dulu G sama dengan X dikurang 2. Ini nilai F-nya ya, karena G buka kurung Fx. Fx-nya yaitu X dikurang 2. Nah, setelah itu kita substitusikan nilainya ke persamaan Gx. Gx-nya tuh X, yaitu X tuh digantikan dengan X dikurang 2 ditambah 3. Ingat ya, materi komposisi yang kemarin. Nah, setelah itu, kita operasikan seperti biasa, maka hasilnya G bundaran Fx itu sama dengan X ditambah 1. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang ya, FOG dan GOF itu dimisalkan dengan Y atau emang hasilnya tuh Y. Atau GOF dan FOG itu sama dengan Y. Nilainya sama seperti Y. Jadi kita ganti nilai Y di sini sama dengan X ditambah 1. Nah, Y dikurang 1, nah, 1 di sini kita pindah keruaskan karena kita mencari nilai X atau fungsi inverse-nya. Jadi, X sama dengan Y dikurang 1. Jadi, G bundaran F inverse di sini yaitu Y dikurang 1. Nah, jadi apabila yang ditanyakan itu kan FOG inverse, maka hasilnya itu kebalikan atau X. Karena kita misalkan GOFX itu sama dengan Y, berarti lawannya atau inverse-nya berarti yang ditanyakan yaitu Y-nya, X-nya. Apabila kita misalkan GOF Y misalkan ya, Y sama dengan X, berarti itu X, berarti inverse-nya yaitu Y. Nah, jadi agar kalian tidak bingung, karena kan biasanya FOG atau GOF ya, pasti di sini ya Fx sama dengan Gx. Nah, jadi apabila GOF X itu tuh kita misalkan dengan Y, maka hasilnya yang inverse-nya yaitu X-nya ya. Tadi apabila nilainya Y, X, berarti kalau inverse-nya yaitu X, Y, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, di sini diketahui bahwa jika F inverse X itu sama dengan X dikurang 1/2 dan G inverse X itu sama dengan 4 dikurang X per 3, maka dicari atau tentukan nilai F bundaran G inverse sama dengan 12 itu berapa? Atau nilai FOG inverse 12 itu berapa? Nah, apabila bentuknya seperti ini, kan ini berbeda dengan yang contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua mah nilai Fx, sedangkan yang contoh 3 ini yaitu F inverse X. Maka apabila ada soal seperti ini, kita menggunakan sifat yang ke 3.7 atau yang berbunyi jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G O F inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Walaupun di sini sifatnya GOF, maka sama saja ya, FOG berarti tetap nilai penyelesaiannya yaitu F inverse bundaran G inverse X. Nah, setelah itu kita masukkan atau substitusi, kan apabila F inverse bundaran G inverse berarti nilai G inverse di sini disubstitusikan ke persamaan F inverse. Jadi nilai G di sini 4 dikurang X per 3 itu menggantikan nilai X dari fungsi F inverse di sini ya. Nah, dikurang 1/2. Jadi 4 dikurang X per 3. Nah, ini disamakan penyebutnya ya. Penyebutnya kan 3. Jadi agar bisa dioperasikan, jadi kita cari sama-sama dikali 3. Maka, jadi kan ini 1 dikali 3, 1/1 kan ini ya. Jadi 1/1 dikali 3/3 agar penyebutnya sama, yaitu 3. Nah, setelah itu kita operasikan 4 dikurang 3, 1 negatif X per 3 dibagi 2. Nah, jadi apabila bentuknya seperti ini, maka kan ini bentuknya 1 dikurang X per 3
per lagi, perpanjang atau dibagi panjang 2/1. 2 itu sama dengan 2/1 ya. Jadinya 1 negatif X dikali 1 dan 3 dikali 2. Jadinya 1 dikurang X per 6. Nah, setelah kita sudah dapat nilai FOG inverse X itu sama dengan 1 dikurang X per 6. Tapi yang ditanyakan nilai X di sini yaitu diganti dengan 12. Jadi kita substitusikan atau gantikan nilai X di sini yaitu dengan 12. Jadi 1 dikurang 12 per 6 sama dengan operasi seperti biasa, yaitu sisanya tinggal negatif 11 per 6. Nah, baik, penjelasan kali ini telah selesai. Apabila masih ada dari kalian yang belum paham dari penjelasan Ibu, silakan tanyakan di grup WhatsApp ya. Alhamdulillah, dan terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan dari penjelasan yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.